kawasan Tenaga Baru 4, Malang, inilah 107,9 FM, Suara Sangkakala, The Voice of Restoration. Jumpa dengan saya, Pastor Kukuh, dalam Dunia Firman, Dufan. Kali ini saya akan membahas tentang Old and New Man, manusia lama dan manusia baru, atau manusia lama versus manusia baru. Nah, God's Beloved, saudara mungkin ada yang mau bertanya, silakan ke nomor WA 081 333 720.000 atau bisa saksikan dalam Instagram @Suara Sangkakala Malang atau YouTube Suara Sangkakala Malang atau di Facebook Sangkakala Malang atau Suara Sangkakala. God's Beloved, today salvation from sin means that we were already justified, sanctified, and glorified in Christ. Hari ini, keselamatan kita yang kita peroleh daripada Tuhan terhadap dosa dan penghukuman kita, itu berarti kita telah dibenarkan, dikuduskan, dan dimuliakan di dalam Tuhan, yaitu di dalam Yesus Kristus. At the moment that we believe the true gospel, pada saat kita percaya kepada firman yang sejati, firman yang sebenarnya, yaitu kita percaya kepada Yesus Kristus yang telah mati, dikubur, dan bangkit bagi kita. Tentunya dia mati bagi dosa-dosa kita. Mati itu artinya terpisah. Jadi saudara jangan berpikir bahwa mati, Yesus mati itu kemudian sudah tidak ada apa-apanya gitu ya. Memang kelihatan mati, itu tubuhnya sudah tidak bergerak. Mati di sini adalah terpisah, roh jiwanya daripada tubuh. Nah, demikian pula kita mati di dalam Tuhan, artinya kita terpisah. Kematian Yesus memisahkan kita dari dosa. Nah, maka dari itu kematian kita di dalam Kristus, kita mati bersama Kristus, kita itu terpisah daripada dosa. Maka dari itu kematian Yesus Kristus oleh darahnya, kita dikuduskan, kita dibenarkan, dan kita dimuliakan. Kenapa kita dimuliakan? Sebab di dalam dosa kita ini orang yang hina, kita orang yang bersalah, kita orang yang buruk di mata Tuhan karena dosa kesalahan kita. Saya akan baca di dalam Indonesian Modern Bible di 2 Tesalonika pasal 2 ayat 13 sampai 14, yaitu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kami senantiasa bersyukur kepada Elohim karena kamu, sebab sejak semula Elohim telah memilih kamu. Perhatikan ini, sejak semula Tuhan Elohim telah memilih kamu untuk diselamatkan oleh roh yang menyucikan kamu dan oleh kebenaran yang kamu percayai. Untuk itu dia telah memanggil kamu melalui Injil yang kami beritakan, supaya kamu beroleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, keselamatan yang kita peroleh daripada Tuhan itu adalah karena Tuhan memilih kita untuk diselamatkan. Manusia tidak bisa memilih dirinya untuk bisa diselamatkan oleh Tuhan yang dia pilih. Sebab Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, di mana kita beroleh pengampunan, penerimaan, dan kita beroleh keselamatan. God's Beloved, tentunya dulu kita waktu masih menjadi manusia berdosa, itu adalah old man, manusia lama. Manusia lama kita itu kita memiliki posisi, yaitu sebagai posisi orang berdosa. Manusia lama kita itu adalah kita memiliki warisan, yaitu dosa daripada Adam. Manusia lama kita itu adalah memiliki natur, yaitu natur untuk berbuat dosa. Manusia lama kita itu memiliki sifat dan memiliki muatan untuk kita ini dibawa kepada penghukuman, tidak ada pengharapan, dan kita mesti harus alami kematian kekal. Namun di dalam Yesus Kristus, syukur kepada Tuhan, dia telah memilih kita untuk diselamatkan. Dikatakan tadi bahwa oleh roh yang menyucikan kamu. Manusia lama, kita sebelum kita terima keselamatan daripada Tuhan itu kotor oleh dosa.
Maka dari itu, ketika kita di dalam Kristus Yesus, Tuhan menciptakan kita sebagai manusia baru, new creatures. Dia telah membaptis kita, yaitu telah membasuh kita oleh darahnya. Dan kita telah dibaptis ke dalam Kristus. Kita digabungkan, kita dimasukkan ke dalam Kristus. Hari ini saya dan saudara itu sebagai orang-orang yang telah suci, kudus. Suci, kudus bukan karena kita membasuh diri kita dengan air, muka, tangan, kaki, mandi. Tapi kita dibasuh secara spiritual oleh Roh Kudus ke dalam Kristus. Nah, kita telah diciptakan kembali, kita telah dilahirkan baru di dalam Kristus sebagai ciptaan baru. Hari ini kita adalah manusia baru. Kita adalah a new man di dalam Kristus. Kenapa? Sebab posisi kita sudah tidak lagi di dalam Adam, keturunan manusia berdosa, tetapi posisi kita di dalam Adam kedua, yaitu Yesus Kristus sebagai manusia baru. Nah, kita juga tentunya diputus oleh kematian Yesus Kristus, natur dosa atau sifat alami dosa atau warisan dosa yang kita warisi dari nenek moyang kita, Adam yang telah jatuh dalam dosa. Hari ini status dan identitas kita telah diubahkan di dalam Kristus Yesus, yaitu kita sebagai orang yang benar bukan karena apa yang kita perbuat itu benar, tetapi oleh karena apa yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena apa yang telah diperbuat oleh Yesus Kristus di atas kayu salib, yaitu Dia telah mati ganti dosa kita, dikubur dan bangkit. Maka oleh perbuatan Yesus Kristus itulah anugerahnya diberikan kepada kita, kita dipilih untuk diselamatkan. Oleh perbuatan Yesus itu kita menjadi orang yang benar, kudus oleh perbuatan Yesus, bukan oleh perbuatan kita. Tapi kalau kita berbuat benar, bukan mendatangkan kekudusan atau pembenaran untuk kita, tapi kita berbuat benar karena meresponi daripada apa yang telah Yesus lakukan. Oleh anugerahnya kita diselamatkan, lalu kita banyak berbuat benar, kita banyak berbuat baik, dan kita banyak melakukan sesuatu yang baik. Nah, God's beloved, tentunya di dalam Yesus Kristus hari ini, bahwa Roma 6 ayat yang ketiga dikatakan, atau tidak tahukah kamu, tidakkah kamu tahu bahwa semua yang telah dibaptis ke dalam Kristus telah dibaptis ke dalam kematiannya? Karena itu kita telah dikuburkan bersama Dia melalui baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari kematian oleh kemuliaan Bapa, demikian pula kita berjalan dalam hidup yang baru. God's beloved, kita menjadi manusia baru di dalam Kristus itu karena kita telah dikubur bersama Yesus oleh kematian Yesus, namun kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Hari ini seperti Kristus bangkit dari kematian, hari ini kita berjalan dalam hidup baru. Kita manusia baru. Posisi lama kita Adam telah putus. Identitas kita sebagai manusia berdosa telah diputuskan. Kita punya identitas baru. Dan kita memiliki natur kebenaran, bukan natur dosa dari Adam. Dulu sebelum di dalam Yesus memang kita punya natur itu selalu inginnya dosa terus, jelek terus, kotor terus, najis terus. Tapi sekarang di dalam Yesus sebagai manusia baru, kita telah mengenakan Kristus. Kita diberikan natur yang baru, yaitu bebas berbuat kebenaran, bukan bebas berbuat dosa. Kembali lagi bersama kami dari kawasan Tenaga Baru 4 Malang, Suara Sangkakala, Voice of Restoration 107,9. Ya, manusia lama versus manusia baru. Orang yang sudah memiliki iman dan percaya kepada Yesus Kristus itu mereka sebetulnya adalah manusia baru di mata Tuhan. Manusia barunya adalah karena dia telah berada di dalam Yesus Kristus. Nah, kekudusan atau pengudusan, ingat ketika kita diselamatkan itu Tuhan memperlakukan kita itu yaitu sanctification, yaitu pengudusan. Sanctification itu includes a radical transformation in our person. Jadi itu termasuk daripada
transformasi radikal daripada kepribadian kita di dalam. Sebab apa? Sebab spiritual identity, our spiritual identity, yaitu identitas kita secara spiritual sekarang telah berubah. Change from the old man, Adam, to Christ, the new man. Identitas kita itu secara spiritual, roh kita, dan tentunya akan memberi pengaruh kepada jiwa kita, itu kita telah diubahkan dari manusia lama kita, under Adam, di bawah Adam, kepada Kristus, in Christ, yaitu sebagai manusia baru kita. Nah, sekarang dengan iman yang Tuhan berikan, Tuhan memberikan kita satu perubahan-perubahan, tuntunan-tuntunan. Cara berpikir kita mulai baru nih. Dulu cara berpikirnya kita adalah sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan. Sesuatu yang membawa kita kepada kehidupan dan kebiasaan berdosa. Kebiasaan buruk yang merugikan diri kita sendiri, berdosa. Tapi manusia baru itu membawa kita dan menuntun kita kepada sesuatu yang baik. Dalam perjalanan hidup sehari-hari misalnya. Oke, kita lihat ya manusia baru. Di dalam Kolose pasal yang keempat, di ayat yang ke-8 dikatakan begini, namun sekarang buanglah semua ini. Kemarahan, kegeraman, kedengkian, fitnah, kata-kata kotor dari mulutmu. Janganlah kamu saling mendustai seorang terhadap yang lain karena kamu telah menanggalkan manusia lama. Nah ini dia, dengan segala perbuatannya. Dan mengenakan manusia baru yang senantiasa diperbarui dalam pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Manusia lama itu tidak sesuai dengan gambar penciptanya, atau tidak sesuai dengan copy, image pencipta. Pencipta kita adalah Bapa kita Yahweh Elohim di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita. Maka sebetulnya kita selama di dunia ini, sebetulnya kita ini adalah gambar daripada pencipta kita Yesus Kristus. Itu yaitu dengan membuat kita menjadi manusia baru. Di dalam Kristus kita menjadi manusia baru. Manusia baru itu telah menanggalkan manusia lama. Kenapa ditanggalkan? Apakah kita tidak lahir langsung bisa jadi manusia baru? Kita lahir itu alami. Dari orang tua kita itu ada automatically, ada secara otomatis ada manusia lama, yaitu Adam, karena kita secara jasmani, natur kita secara jasmani itu dari Adam manusia berdosa. Maka Tuhan itu menyelamatkan kita untuk kita diubahkan menjadi manusia yang baru. Nah, manusia yang lama kita masih dibuang, yaitu apa saudara? Yang tadi saya sebutkan, yaitu buanglah semua ini kemarahan. Bisa marah? Bisa. Marah itu kan ekspresi dari jiwa ya. Tapi kalau orang suka marah-marah itu gangguan jiwa. Ya setiap orang pasti punya gangguan jiwanya sendiri. Tapi bukan berarti dia gila. Enggak. Karena jiwanya mungkin lagi terganggu kan. Kaget. Ada tikus lewat. Saudara teriak. Wah gitu kan. Itu sebetulnya ada gangguan. Karena kenapa saya bilang gangguan? Karena ada orang enggak takut sama tikus. Tapi kalau diterapi akhirnya sembuh. Yang saya maksud adalah buang kemarahan di sini itu saudara bisa marah. Tapi kalau marahnya dengan kadar tepat, waktu tepat, tempat yang tepat, it's okay. Dan tidak terus-menerus marah. Lalu kegeraman, dengki, iri gitu kan. Bisa kena itu. Tapi ayo kita buang karena kita udah manusia baru. Setuju, katakan amin. Fitnah, kata-kata kotor dari mulut. Ngomong kotor boleh? Boleh, kotor. Nah kan boleh. Tetapi ngomong kotor dalam arti mengucapkan sesuatu yang membuat engkau sendiri rugi, orang lain yang mendengarnya juga rugi. Atau orang lain menjadi tersinggung. Itu kata-kata kotor. Nah, lalu apa? Jangan kamu saling mendustai satu terhadap yang lain. Sudah apa adanya dengan orang lain sesama kita. Pasti oke kok. Ada berkata ada bohong putih, ada bohong hitam. Kalau bawang putih ada, tapi bohong putih janganlah saudara. Kita kalau apa adanya itulah manusia baru. Karena kamu telah menanggalkan manusia lama dengan segala perbuatannya, mengenakan manusia baru yang senantiasa diperbaharui. Kita menjadi manusia baru, identitas kita dalam Kristus itu instan. Ketika kita terima anugerah, diselamatkan, dibaptis dalam Kristus oleh kuasa Roh Kudus, kita menjadi manusia baru itu instan. Saya dan saudara adalah new creatures. Kita ciptaan baru dalam Kristus instan oleh anugerahnya. Nah, tapi habit,
natur, kebiasaan yang kita warisi secara jasmani, secara alami daripada nenek moyang kita Adam, dari orang tua kita, kebiasaan dan sebagainya, itu yang perlu diperbaharui setiap hari. Kebiasaannya apa di dalam lingkungan yang buruk, kita perlu diperbaharui firman Tuhan. Saya dan saudara perlu firman Tuhan. Katakan bersama saya, aku perlu firman. 1, 2, 3, aku perlu firman. Iya. Karena apa? Yang bisa memperbaharui kita adalah firman Tuhan. Kita bisa diperbaharui dari manusia baru kita yang kita kenakan, yaitu Kristus. Karena di dunia ini, saudara, banyak tercemar oleh dosa, oleh setan, oleh banyak hal kegelapan. Kita perlu tuntunan, kita butuh tuntunan untuk mengubahkan pola pikir kita, ya toh, hati kita. Pola pikir juga begitu, mindset. Ada gajah yang sejak kecil diikat oleh rantai sampai besar. Ketika rantai dilepas, dia diikat dengan benang jahit gitu ya. Dia mengira dia masih diikat rantai, nggak bisa kemana-mana. Tapi dia tidak mampu untuk memutuskan tali benang jahit yang ada di kakinya. Karena mindset. Demikian pula kita hari ini diberikan mindset yang baru, yaitu pikiran Kristus. Aku memiliki pikiran Kristus, itu firman Tuhan. Ayo saya ajak God's Beloved untuk menyadari ini, bahwa engkau menurut firman Tuhan, bukan saja Tuhan menebus saudara dari dosa penghukuman, kita memiliki keselamatan kekal, tapi juga manusia lama itu kita alami sunat rohani, yaitu dipotong, diputus, dikubur manusia lama kita, dan kita sekarang diciptakan baru di dalam Kristus. Kita manusia baru. Hari ini saya dan saudara dalam Kristus itu ciptaan baru. Maka dari itu dengan mengenakan manusia baru, supaya apa? Supaya kita tampil untuk berbuat baik, kita menjadi saksi, kita menjadi duta Kristus bagi orang lain. Sehari ini saya dan saudara di dalam ayat yang ke-12 dikatakan di sana, oleh karena itu sebagai orang-orang pilihan Elohim yang kudus dan yang dikasihi, kenakanlah hati yang penuh kemurahan. Nah ini dia. Manusia baru itu bukan saja mengenakan manusia baru, tapi mengenakan hati yang penuh kemurahan. Mengenakan hati yang penuh kemurahan, murah hati. Murah hati itu saudara tidak dongkolan, tidak melakukan itu tidak segenap hati, enggak gitu. Melakukan sesuatu itu dengan segenap hati, itu murah hati. Bukan cuman enggak pelit gitu, enggak. Terus kebaikan. Manusia baru itu mengenakan dan berbuat baik. Dan rendah hati orangnya, humble, lemah lembut, tabah. Bahkan ayat 13 dikatakan sabarlah satu yang sama yang lain. Sabar, ada apa-apa sabar, ada apa sabar. Saling mengampuni. Nah itu dia. Orang manusia baru itu suka dan mudah mengampuni. Saya percaya saudara diberikan kemampuan Tuhan untuk mudah mengampuni. Kenapa? Sebab sama seperti Kristus telah mengampuni, kita juga mengampuni. Sama seperti pakaian kita, yaitu manusia baru. Kita bersikap seperti manusia baru itu, suka mengampuni. God's Beloved, hari ini kesimpulannya adalah saya dan saudara dalam Kristus adalah manusia baru. The new man, manusia baru di dalam Kristus. Maka dari itu, ayo kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita ini suratan terbuka dari Kristus, supaya mereka melihat hidup kita, mereka melihat Yesus Sang Juru Selamat. Terima kasih buat hari ini. Yeshua Mashiach bless you.